Hadirin rahimakumullah, kita perlu mengenal diri kita. Siapa aku ini? Banyak manusia tersesat dalam kehidupan ini karena dia nggak kenal sama diri dia sendiri. Kita memiliki sifat-sifat yang buruk yang Allah udah kasih tahu sama kita. Kalau kita tidak pandai-pandai memperbaiki diri kita, maka kebinasaan yang menanti kita. Rumah yang kita bangun akan kita tinggalkan. Perusahaan yang kita dirikan juga akan kita tinggalkan. Istri, anak, keluarga, sahabat, semuanya akan kita tinggalkan. Kita akan sendirian. Tanpa membawa apa-apa. Kata Allah Jalla Jalaluh, yauma la yanfa'u mal wala banun. Akan datang suatu hari yang di sana tidak bermanfaat harta, kekayaan, pekerjaan, kekuasaan, jabatan. Nggak ada gunanya. Anak-anak kita nggak bisa bantuin kita. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari segala penyakit hati. Di antara penyakit manusia yang berurusan dengan penyakit hati, Allah sebutkan di surat Yunus ayat 12. Kita sering buka Quran. Apakah kita masih membaca Al-Quranul Karim? Petunjuk yang Allah turunkan. Kita memahami, mentadabburi, atau kita sudah mengabaikan Al-Quranul Karim? Kita lebih suka membaca grup WhatsApp daripada membaca surat yang Allah kirimkan kepada kita. Apa kata Allah di surat Yunus ayat 12? Wa idza massal insana ad-dur da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Manusia nih kalau ditimpa oleh sesuatu yang membahayakan dia, ditimpa malapetaka, ditimpa penyakit, ditimpa kebangkrutan, di PHK, masa pandemi yang belum berakhir, tapi kita mulai melihat masa ini akan berubah. Ya, kita berharap pandemi ini pergi. Tapi jangan sampai pandemi itu pergi bersama iman kita juga pergi. Ini manusia. Kalau sedang ditimpa musibah, bencana, da'ana, dia terus berdoa kepada kami. Dia memohon, dia datang ke masjid, dia di shaf pertama, di tengah malam dia bangun, dia puasa sunnah. Terus dia berdoa memohon kepada Allah. Lijambihi, dalam kondisi dia rebahan dia berdoa. Dalam kondisi dia duduk dia berdoa. Dalam kondisi dia berdiri terus berdoa. Sampai kapan dia berdoa? Kata Allah, falamma kashafna anhu dhurrahu, ketika bencananya diangkat, ketika penyakitnya diangkat, kesembuhan diberikan, rezeki dilancarkan. Yang awalnya di PKHK dia dapat bekerja kembali. Marra ka'anna lam yad'una ila dhurrin massa. Ka'an lam yad'una. Dia lewat seakan-akan gak pernah berdoa dia. Lupa dengan masa susah dia. Ketika Allah berikan nikmat, lupa sama Allah Jalla Jalaluh. Lupa dengan shaf pertama yang kemarin dia hadir di sana. Lupa dengan sepertiga malam akhir yang dia bermunajat. Sehingga dia mulai berbuat maksiat kembali. Ahibati fillah.
Kalau pandemi ini berakhir, bukan berarti tidak akan datang pandemi yang lainnya. Kita sudah hidup lama di muka bumi ini. Kita tahu ada malam, ada siang. Ada tangis, ada tawa. Maka jangan lupa sama Allah Azza wa Jalla. Terus ketika engkau dalam kondisi yang menyenangkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fil syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah tatkala engkau dalam kelapangan rizki, dalam kenikmatan. Kenalkan dirimu kepada Allah. Terus berzikir kepada Allah, terus minta sama Allah Azza wa Jalla. Jangan hanya berdoa kalau susah. Jangan hanya beribadah ketika terkena bencana. Ketika sakit gak berhenti dia mengatakan, Ya Allah, Ya Allah. Tapi tatkala sehat, lisannya tidak lagi berzikir. Kenalkan dirimu kepada Allah tatkala engkau sedang dalam kondisi lapang. Kita mulai akan keluar dari Covid, mulai kenalkan diri kita sama Allah. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan kenal sama kita tatkala kita susah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sarrahu an yastajiba Allah lahu inda syada'id, barang siapa yang ingin dikabulkan doa-doanya ketika dalam kesusahan, ketika dalam bencana, falyukthir du'a fir raha, hendaklah dia memperbanyak doa ketika sedang bersenang hati. Tapi kebanyakan orang kalau lagi senang jalan-jalan, rekreasi. Ya, gak apa-apa rekreasi, yang penting halal. Tapi di tempat-tempat itu ingat sama Allah Azza wa Jalla. Ketika manusia ingat sama Allah, di waktu senang, tatkala datang bencana menimpa, Allah akan jaga keimanan kita. Allah akan selamatkan kita. Yakin, Allah tidak pernah ingkar janji.